saya ingat, alhamdulillah lah, saya merasa benar-benar berguna bagi Teguh dan juga keluarganya, Mas, karena ini merupakan nyawa. Pada kesempatan kali ini Kabarin ID akan membahas kisah mengharukan yang dilakukan oleh prajurit TNI, di mana beliau menyelamatkan nyawa seorang remaja terlantar di jalan yang merupakan yatim piatu. Atas ketulusan hatinya merawat anak remaja yatim piatu itu, ia pun diundang khusus untuk diganjar penghargaan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja simak terus video berikut ini. Seorang prajurit militer TNI Angkatan Darat yang berasal dari desa Argomulyo, Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah, yaitu Sersan Kepala atau Serka Suyuti, mendadak dipanggil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ke ruang kerjanya di Mabesat, Jakarta Pusat. Pria yang selama ini mengabdikan dirinya sebagai anggota Babinsa di Koramil 06 Lasem, Kodim 0720 Rembang mendadak viral karena telah membantu seorang anak yatim piatu yang menderita sakit dan hidup sebatang kara. Sebagai seorang prajurit TNI, Serka Suyuti tergerak ketika bertemu dengan anak yatim piatu tersebut. Kemudian Serka Suyuti membawa anak yatim piatu itu ke rumah sakit hingga dioperasi dan dirawatnya hingga sembuh. Anak itu bernama Teguh Ahmad Bahari. Semula Serka Suyuti bertemu Teguh Ahmad Bahari di pinggir Pantura Lasem. Secara tidak sengaja, ketika ia mengisi bensin di SPBU Tasiksono, ia melihat anak remaja jalan kaki dengan membawa tas depan dan belakang serta membawa tas plastik. Karena merasa kasihan dan penasaran, tentara itu pun berhenti dan menanyakan asal dan tujuan Teguh. Ia mengaku santri mondoknya di Jember, Jawa Timur. Asalnya Garut, Jawa Barat, statusnya anak yatim piatu. Di tengah perjalanan Patian, saya lihat anak jalan kaki bawa tas dua, depan sama belakang, terus sama tentengan kresek. Saya tanya, Mas mau kemana? Mau ke ziarah ke Makam Bonang. Saya anter. Dan saya antar ke Makam Bonang, saya anter. Dalam perjalanan saya tanya, kenapa kok sampai Bonang? Pak, saya bukan asli Bonang, saya asli Garut. Saya sebenarnya di Jember. Jember dalam apa? Saya di sana pas mondok. Orang tua adik dan kakaknya meninggal dalam sebuah musibah kecelakaan, terang Pak Suyuti. Karena kondisi panas terik, Pak Suyuti memboncengkan anak 17 tahun itu yang berencana hendak berziarah di makam Sunan Bonang sebelum meneruskan perjalanan ke Jember untuk mondok lagi. Semula mondok di Jember, namun saat pulang ke kampung di Garut, seluruh anggota keluarganya meninggal akibat kecelakaan. Jadi tak punya siapa-siapa lagi, ujarnya. Teguh menyusuri Pantura, tujuannya ke Jember ingin mondok lagi, sekaligus bertandang di rumah pamannya. Saat di Bonang, saya sempat memberikan bekal dan nomor WA agar mengabari jika membutuhkan pertolongan, ujar Serka Suyuti. Selang beberapa hari, santri tersebut akhirnya sampai di Jember. Namun Teguh mengabarkan sang paman sudah tidak sanggup membiayai pendidikan di pondoknya. Akhirnya ia balik dari Jember, kalau malam tidur di sembarang tempat. Terakhir di Pendapat Tejo Kusuman, belakang Masjid Jami Lasem. Kabar itu didengar oleh Pak Suyuti. Pada pertemuan kedua itu, Pak Suyuti menawarkan remaja tersebut mondok di RA Asa Desa Dadapan Sedan. Sang anak mau, pengasuh ponpes juga siap menerima. Cobaan Teguh tidak berhenti di situ. 3 pekan mondok tiba-tiba jatuh pingsan, dikira sudah meninggal dunia. Pingsan berjam-jam, sempat dibawa puskesmas Lasem, langsung dirujuk RSUD Dr. R. Sutrasno. Diagnosa dokter, remaja tersebut mengalami usus buntu, harus jalani operasi. Meski biaya operasi mahal, semata-mata rasa dasar kemanusiaan melihat penderitaan Teguh menghadapi situasi hidup dan mati.
Petugas bagian pendaftaran tanya, saya jawab bukan siapa-siapanya. Tapi ini biayanya mahal loh Pak, saya sampaikan, udah yang terpenting anak itu bisa tertolong, ungkapnya. Mas, saya nggak mikir mahal dan murahnya Mas, mungkin anak selamat. Itu kok bisa Pak, ya bukan anak Bapak. Udah Pak, udah Mas, yang penting sampean bisa operasi anak seperti anakku bisa teroperasi dan terobati, bisa sembuh semula. Operasi yang dijalani remaja tersebut sukses. Untuk pemulihan menjalani perawatan selama hampir sepekan di RSUD. Pagi, siang, dan malam dirawatnya, juga memandikan layaknya anaknya sendiri. Tanpa ia sangka, Komandan Kodim 0720 Rembang Letkol Donan Wahyu Sejati dan adik Gus Baha Gus Zaimul Umam turut datang menjenguk. Tidak lama menerima kabar lewat telepon dari rumah sakit, menyampaikan bahwa seluruh biaya perawatan Teguh ditanggung pemerintah. Dirinya terharu dan menangis. Upayanya telah memberikan manfaat menyelamatkan nyawa seorang anak. Teguh sudah kembali di RNA Dadapan Sedan. Prajurit yang tinggal di Desa Pandan Pancur masing-masing rutin menjemput, mengantarkan kontrol sepekan sekali. Mertua dan istrinya support. Istrinya kebetulan perawat kerja di Puskesmas Lasem. 2 hari sekali bersama mengganti perban. Saya berharap Teguh bisa tumbuh berkembang, jadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi orang lain, peduli sesama, pesan Serka Suyuti. Kisah Serka Suyuti itu pun sampai ke telinga Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Sampai-sampai Jenderal TNI Dudung memerintahkan jajarannya untuk memanggil Serka Suyuti dan Dandim 0720 Rembang, Letkol Donan Wahyu Sejati ke ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Orang nomor 1 di Angkatan Darat tersebut pun memberikan penghargaan dan bantuan sebagai bentuk apresiasi terhadap Serka Suyuti yang telah menunjukkan jiwa kemanusiaan dan kepeduliannya dalam mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Tiap malam saya penghuni, saya kasih makan,